Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Asri Pratiwi dari Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya dan kawan saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Rohmatus Soleha MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalimat terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, pengertian kalimat. Yang kedua, unsur-unsur kalimat. Yang ketiga, jenis kalimat. Dan yang keempat, kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat dan unsur-unsur kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan untuk mengungkapkan pikiran yang utuh. Unsur-unsur dalam kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur dalam kalimat tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam kalimat. Unsur kalimat yang pertama tentang subjek. Subjek merupakan suatu hal yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Contoh subjek, ibu memasak. Ibu merupakan subjek. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan suatu bagian kalimat yang menjelaskan sifat atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Contoh, ibu memasak sayur. Memasak merupakan predikat. Yang ketiga, objek. Objek merupakan suatu bagian dari predikat. Letak objek selalu di belakang predikat. Pada kalimat aktif, objek dapat dipasifkan. Sedangkan dalam kalimat pasif, objek dapat diaktifkan. Contoh kalimat aktif, ibu memasak air. Air merupakan objek. Kalimat pasif, air dimasak ibu. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan suatu bagian kalimat setelah predikat yang tidak bebas dan tidak dapat dipasifkan. Contoh, Tino bermain lempar lembing. Lempar lembing merupakan pelengkap. Yang terakhir, keterangan. Keterangan merupakan suatu bagian kalimat yang bebas atau dapat ditempatkan di awal, di akhir, atau di antara subjek dan predikat dengan tidak mengubah makna dari kalimatnya. Contoh keterangan di awal, tadi siang ibu memasak air. Tadi siang merupakan keterangan. Yang kedua, contoh keterangan di akhir, ibu memasak air tadi siang. Contoh keterangan di antara subjek dan predikat, ibu tadi siang memasak air. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang pengertian kalimat dan unsur-unsur kalimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rizina. Saya dari Universitas Muhammadiyah bin Sewu. Saya prodi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama jenis kalimat dan yang kedua kalimat efektif. Yang pertama, jenis kalimat itu ada jumlah kausal. Kausal ini terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini terdiri dari kalimat nominal, kalimat adjektif, kalimat verba, dan kalimat numeral. Sedangkan kalimat majemuk ini terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya, dari fungsi isinya itu ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Selanjutnya, kelengkapan unsur itu ada kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Lalu, susunan subjek predikat itu ada kalimat biasa dan kalimat inversi. Selanjutnya, jumlah kausal. Tadi kan jumlah kausal kan ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini kalimat yang hanya memiliki pola satu kalimat. Contohnya, dia seorang dokter. Nah, contoh tersebut ini termasuk dalam kalimat nominal karena
merujuk nama seseorang, tempat, atau semua benda. Selanjutnya, contoh, dia sangat cantik. Nah, pada contoh tersebut itu termasuk dalam kalimat adjektiva, yaitu predikatnya itu berbentuk kata sifat. Selanjutnya, dia tidur. Dia tidur ini termasuk contoh kalimat verba, yaitu kalimat kerja. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu rumahnya 8 buah. Nah, itu termasuk contoh kalimat numeral karena predikatnya ini berupa kata bilangan. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang memiliki pola lebih dari satu. Kalimat majemuk setara itu ciri-cirinya itu dibentuk dari dua atau lebih. Selanjutnya yaitu menurut fungsinya. Pertama, kalimat berita. Kalimat berita ini kalimat deklaratif ya. Kalimat yang berisi pemberitaan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya, perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah. Yang kedua, itu ada kalimat tanya, interrogatif, yang isinya itu menggunakan kata tanya dan isinya sebuah pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apakah perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah? Selanjutnya yang ketiga itu kalimat perintah imperatif, yaitu isinya itu menyuruh atau melarang seseorang melakukan sesuatu, yaitu diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, pergilah kamu sekarang, ayo cari buku itu sampai ketemu. Yang keempat, kalimat seru itu ekslamatif yang isinya ungkapan perasaan yang emosi yang kuat dan diakhiri dengan tanda seru. Contoh, aduh saya kepleset. Nah, ini dia buku yang kita cari. Lalu, menurut kelengkapan unsur, di sini kalimat tak lengkap ya, atau kalimat minor. Konteks wacana pembicaraan sudah diketahui antara pelaku komunikasi. Contohnya, pembeli. Minta 1 kilo bu. Lalu penjual tersebut hanya berkata 35.000. Bahwa 35.000 itu merupakan bagian dari bentuk lengkap dan Anda harus membayar 35.000. Lalu, menurut susunan subjek predikatnya, setiap kausal itu sederajat. Contohnya, mahasiswanya kaya, tetapi ia sendiri miskin. Mahasiswanya itu termasuk subjek, kayanya itu termasuk predikat, dan kata tetapi itu konjungsi, dan kata ia sendiri itu subjek, dan miskin itu termasuk predikat. Contoh keduanya, engkau tinggal di sini atau ikut saya. Nah, kata engkaunya itu termasuk subjek dan kata tinggalnya itu predikat, di sininya itu keterangan dan kata ataunya itu konjungsi, sedangkan ikut sayanya itu pelengkapnya. Selanjutnya,
kalimat majemuk bertingkat itu ciri-cirinya itu dibentuk dari 2 atau lebih klausanya. Lalu kedudukan setiap klausa ini tidak sederajat. Kalau terdapat klausa inti dan klausa bawahan. Contoh, ketika dia datang, kami pergi ke rumah nenek. Nah, di sini kata ketika ini ada keterangan waktu dan dia datang. Dianya itu subjek dan datangnya itu predikat. Kata kami itu subjek, pergi itu predikat, ke rumah nenek itu keterangan tempat. Itu apakah polanya itu keterangan dan selanjutnya itu subjek dengan predikat, lalu subjek predikat keterangan itu termasuk klausa bawahan, dan kata keterangan tempat ini itu termasuk klausa inti. Versi yaitu unsur P itu mendahului S, maksudnya unsur predikat itu mendahului subjek. Contohnya, matikan televisi itu. Kata mematikan itu predikatnya dan televisinya itu adalah subjek. Contohnya, Pak Wayan berangkat dari rumah itu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya, dari itu tidak digunakan untuk menyatakan milik atau kepunyaan. Contoh, menantu pertama dari bayiku itu mendapat beasiswa super semar. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif ini merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan pesan, gagasan, perasaan, atau memberitahukan penulis secara jelas, singkat, dan tepat. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat yang baik itu harus ada unsur yang wajib. Itu adalah subjek plus predikat, lalu EYD-nya dan diksinya. Lalu unsur-unsur kalimat efektif ini itu adalah kesepadanan dan kesatuan. Bisa dilihat dari struktur kalimat, itu ada unsur wajib dan unsur mana suka. Unsur wajib ini terdiri dari subjek dan predikat. Lalu unsur mana suka ini terdiri dari objek adverbial. Lalu kesejajaran, penekanan, dan kehematan. Kesejajaran ini kalimat paralel adalah yang mengutamakan kesejajaran. Contohnya itu dihapuskannya pangkalan asing, ditarik kembali tentara imperialisme dari bumi Asia Afrika, dan mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Lalu penekanan dalam kalimat di sini mengungkapkan hubungan antara tujuan dan gaya penulis, lebih menekankan tujuan yang akan dicapai dengan cara yaitu memindahkan letak frase atau permutasi frasenya. Kedua, urutan yang logis. Dan ketiga, mengulang kata. Lalu kehematan. Kehematan kata ini
misalkan penggunaan kata dari dan daripada. Misalnya, penggunaan dari dipakai itu untuk menunjukkan arah tempat